gue dan leader ini sama-sama punya pasangan. Gue jujur baper sama ini orang. Semua chatnya mengarah bukan ke urusan kerja. Dia ngabarin mau ngapain, makan, dan lain-lain ke gue. Dan gue pun kebawa untuk saling ngabarin kegiatan gue ke dia dan berujung sampai teleponan. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, gue Dera dan selamat datang di podcast Teman Tidur. Buat lo yang baru join di podcast ini ya. Dan semoga tentunya lo suka sama podcast Teman Tidur ini ya. Terus juga semoga podcast Teman Tidur ini bisa membantu lo untuk lebih cepat tertidur mungkin ya. Karena kan beberapa orang di luar sana, termasuk gue dulu gitu, itu susah banget untuk tidur ketika udah di atas kasur tuh kayak susah banget gitu. Sampai akhirnya gue mikir kayaknya kalau ada orang yang kayak ngomong atau ngobrol, itu kayaknya bisa bikin gue tenang gitu. Apalagi dengan topik-topik yang masih relate tapi gak terlalu berat gitu. Makanya gue bikin podcast ini. Dan buat lo yang udah sering banget dengerin podcast Teman Tidur, terima kasih banyak. Terutama buat lo yang udah support podcast Teman Tidur di beberapa platform selain Spotify atau YouTube. Karena podcast Teman Tidur itu ada Instagramnya juga, ada TikToknya juga gitu. Dan di TikTok tuh kemarin season 8 episode 3 itu rame banget sih. Gue ngerasa senang aja gitu. Meskipun ya sebenarnya di TikTok itu hampir 1 jutaan. Nah tapi kalau di YouTube-nya masih 1000-an. Cuma kalau untuk di Spotify lumayan banyak sih. Tapi dimanapun itu lo melihat konten Teman Tidur ini, semoga podcast Teman Tidur ini ada manfaatnya ya buat lo yang nonton. Dan tentunya juga buat gue pribadi gitu. Dan ya malam hari ini gue akan bercerita tentang satu cerita yang gue dapetin dari website Teman Tidur. Oh ya, ini juga nyambung sama beberapa pertanyaan yang muncul di DM-nya podcast Teman Tidur atau di Instagram gue sendiri gitu. Dan beberapa komen yang muncul di beberapa video yang FYP di TikTok. Itu kayak kalau mau cerita tuh gimana caranya gitu. Gue mau cerita juga gimana caranya. Kirim ceritanya gimana sih caranya. Ya intinya caranya gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk orang yang cerita di season 8 ini, dari 5 episode kemarin yang udah dipublish, itu mostly dari sosial media ya, dari Instagramnya gue sama Instagramnya podcast Teman Tidur gitu. Dan ada satu cerita yang gue ambil dari websitenya Teman Tidur juga gitu, yang udah ngirimin cerita dengan sampel audionya. Nah malam hari ini juga gue mau bacain cerita dari cerita yang udah masuk ke website Teman Tidur gitu. Nah buat lo yang mau ngirim cerita itu bisa banget, lo bisa kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Jadi nanti di situ lo bisa ngisi kayak Google Form gitu. Lo tinggal tulis nama, nomor telepon, email, dan cerita lo apa. Tapi kalau lo malas nulis atau ngetik, lo bisa banget tinggal kirimin rekaman ceritanya aja. Karena di situ lo bisa attachment gitu. Jadi lo bisa upload atau unggah si rekaman ceritanya itu. Barangkali kan ada beberapa ya orang yang malas untuk ngetik gitu. Dia lebih suka cerita kayak ngomong aja gitu, ngomong langsung gitu. Nah gitu sih paling. Dan malam hari ini ada satu cerita yang udah gue pilih. Tapi sebentar ini kayaknya kursi gue agak turun ya. Oke, udah nih, harusnya udah aman kursi gue. Oke, gue baca gimana ya. Ini harusnya stand mic-nya tuh agak gini ya. Ya gak apa-apa lah ya. Oke, ada satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. Jadi ceritanya ini tentang kayak, lo pernah gak sih menyalahartikan sikap atau tindakan dari seseorang terhadap lo gitu. Kayak mungkin menurut orang itu biasa aja, tapi itu tuh bisa bikin kita baper gitu. Lo baper, pernah gak sih? Nah malam hari ini ceritanya kurang lebih kayak gitulah. Tapi mungkin biar lebih enaknya gue bacain dulu ceritanya sambil ngebahas nanti di episode malam hari ini. Dan tentunya gue juga mempersilahkan buat lo mau nyari posisi ternyaman lo untuk tidur, silahkan. Lo bisa mulai cari posisi nyaman itu dari sekarang ya.
Dan kalau nanti di tengah-tengah lo ketiduran juga nggak apa-apa banget sih. Oke, langsung aja gue masuk ke ceritanya. Kenalin, gue Bian. Cerita ini terjadi di lingkungan tempat kerja gue. Gue sebenarnya bukan tipe orang yang ekstrovert, lebih ke nggak berani terutama buat maju duluan ke cewek. Meskipun gue suka dan tertarik sama satu cewek, bukan tipe yang mudah jatuh cinta juga, meskipun banyak banget di sekeliling gue yang cantik dan menarik katanya. By the way, gue gambarin tempat kerja gue ini ya. Jadi gue kerja di kantor pusat, dan kantor pusat ini ngehandle tenan-tenan yang ada. Setiap tenan ada penanggung jawabnya. Ya mungkin kita sebutnya leader lah ya katanya. Nah kegiatan gue setiap beberapa waktu ada tuh datengin tenan itu satu persatu. Rata-rata di setiap tenan itu cewek semua dan gak sedikit juga yang menarik. Dalam tanda kurung menurut orang-orang katanya. Karena balik lagi gue gak berani main api, dalam tanda kurung, posisi gue udah punya cewek. Wow, oke. Gue jaga banget tuh, untungnya gak ada perasaan dan benar-benar profesional sama kerjaan. Gue gak tahu ya, gue pribadi introvert, tapi gue suka mengakrabkan diri dengan anak-anak di tenan katanya. Tujuannya sih biar cair aja dan gak kaku aja. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa gak canggung. Intinya buat anak-anak di tenan itu nyaman. Jadi pengen ngebuat ya anak-anak tenan karena itu bagian dari pekerjaannya ya. Cuma gue nggak tahu, mungkin kondisi seperti itu bisa salah, bisa benar katanya. Dalam tanda kurung mungkin di sini podcaster teman tidur bisa ngasih gue saran. Oke. Ceritanya mulai di sini. Gue ke tenan A dan bukan pertama kali gue ke tenan A ini katanya. Nggak tahu kenapa leadernya ini care banget sama gue. Padahal sebelumnya kita biasa aja dan gue gak ada hal aneh ke dia. Gak ada rasa apa-apa katanya. Ada satu momen gue ke tenan A ini dalam waktu yang lama. Mungkin 1 minggu katanya. Beberapa momen kita ngobrol deep. Tapi ya gue masih anggap cerita antara leader ke gue. Yang mungkin dianggap atasannya. Quote on quote ya. Dan di tenan lain pun cerita seperti itu biasa. Ngobrol lah biasa. Kadang soal kerjaan dan juga kadang soal urusan pribadi. Tapi yang beda, leader yang satu ini chat pribadi ke gue dan gak pernah di caps lock nih. Dilakuin sama leader yang lainnya. Dia tanyain kabar gue, ceritanya gue udah pulang dari tenan A dan mau pulang ke kota asal gue nih. Dia tanya, udah sampai mana? Gimana perjalanannya? Makan apa? Sebenarnya pertanyaan simpel kali ya. Tapi ini gak pernah ada yang chat gue sampai seperti ini. Apalagi dari leader dan japri. Nah, gue dan leader ini sama-sama punya pasangan. Gue jujur baper sama ini orang. Semua chatnya mengarah bukan ke urusan kerja. Dia ngabarin mau ngapain, makan, dan lain-lain ke gue. Dan gue pun kebawa untuk saling ngabarin kegiatan gue ke dia. Dan berujung sampai teleponan. Dan dia sampai nyeritain hubungan dia sama cowoknya. Gimana perlakuan cowoknya ke dia sampai nangis-nangis. Oke. Ini maksudnya apa sih gitu? Kata dia ya, kata Bian ini yang namanya udah disamarin. Kita udah layaknya yang lagi PDKT. Ada satu momen karena kondisi seperti ini udah berjalan sebulan. Gue beraniin buat nanya ke dia, kita ini apa? Apa kita rasa yang datang di waktu yang salah? Wah, jujur pas gue tanya hal ini ke dia, gue pengen jelas aja ini sebenarnya mau dibawa kemana. Gak baik juga soalnya kita masing-masing udah punya pasangan. Gue juga gak tahu ya, maksudnya sebenarnya dari si Bian ini untuk nanya ke orang yang dimaksud tuh, kalaupun ada jawaban misalkan suka misalkan atau ada rasa gitu, sama-sama ada rasa, terus what next? Kalian mau putus dari pasangan masing-masing atau gimana? Oke, mungkin nanti gue bakal bahas di akhir aja kali ya. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Gue bukan tipe pemberani ke cewek. Bisa dibilang pengecut kalau urusan cewek. Karena gue takut kecewa, jadi gue lebih suka main aman.
Mending gue pendem aja ini rasa, tapi kalau gue udah dihadepin cewek yang berani kayak dia, dan guanya juga tiba-tiba jadi ada rasa katanya. Di akhir cerita, habis tanyain hal ini ke dia cuma bilang, ini atau kita nggak ada apa-apa. Ini kayaknya typo deh. Ini atau kita nggak ada apa-apa. Sumpah, yang kemarin-kemarin lo ngabarin gue lagi ngapain dan di mana, lo cerita ke gue, cerita soal mimpi-mimpi masing-masing ke depannya pengen apa. Gue marah, kesel, dan merasa gue dipermainkan. Tapi ya bisa jadi salah gue juga. Gue terbawa ke permainannya dan buat gue baper. Sempat gue mikir, apa ini cara dia buat deket? Karena gue yang dianggap atasannya ini. Atau nyoba apakah dia worth it dan bisa buat dapetin atasannya. Ini gue masih nggak terlalu ngerti sih kalau untuk bagian yang ini ya. Tapi ya udah, gue berdamai dengan ini, berdamai dengan kata-kata dia yang anggap itu bukan apa-apa. Oh mungkin itu bukan apa-apa kali ya, maksudnya itu kali ya. Gue merasa bodoh dan naif banget, kok bisa gue terbawa padahal gue udah punya cewek juga katanya. Dan bukan hitungan bulan, udah tahunan sama cewek gue sekarang. Wah. Sampai sekarang kita baik-baik aja, masih bahas dan ngobrolin kerjaan secara profesional tanpa bahas lagi kejadian kemarin. Layaknya seperti ke leader-leader lainnya. Di ending dari semuanya, kita saling berlapang dada aja atas semua kesalahpahaman ini. Entah dia cerita atau enggak ke orang lain soal kondisi ini, tapi sih gue gak pernah dengar dari siapapun soal kondisi ini dari temen dia atau dari tenan dia. Gue pun sama, gue gak pernah cerita ini ke siapapun soal ini, kecuali ke teman tidur. Karena gue suka dengerin teman tidur tiap mau tidur sampai sekarang, pas gue keluar kota dan di rumah. Dari zaman ada 2 podcaster sampai sekarang udah 5 atau 6 podcaster gitu ya. Dan sekarang gue tinggal sendiri lagi, sedih gak sih? Ya, oke, gue lanjutin lagi ya. Makasih udah mau baca cerita gue, mudah-mudahan cerita ini bisa relate dan pesan gue semoga selalu bisa jaga mata dan perasaan kita. Meskipun ada celah, tapi jaga itu jangan semakin melebar. Oke. Itu cerita dari Bian yang gue gak tahu ya, lo pernah ngerasain hal yang sama juga atau enggak gitu. Ketika lo dapet perlakuan dari seseorang yang menurut lo tuh itu istimewa gitu. Tapi ternyata menurut orang yang melakukan itu tuh ya biasa aja gitu. Dan ada di posisi itu tuh kayak kesel ya, kayak kenapa harus gue yang punya perasaan, kenapa nggak dia gitu. Kadang suka mikir kayak gitu juga kan. Maksudnya kayak ya kenapa harus gue yang suka dan kenapa harus gue juga yang harus lupa gitu. Maksudnya berusaha untuk lupa gitu. Nah, kalau dari cerita Bian ini juga sebenarnya menarik ya. Maksudnya tadi Bian sempat cerita di dalam tulisannya itu ada kayak si ceweknya tuh nanyain kabar. Maksudnya kabar tuh kayak apa tuh tadi? Sorry, gue takut lupa nih. Oh ini, udah sampai mana? Gimana perjalanannya? Makan apa gitu. Nah sebenarnya kalimat-kalimat itu gue nggak tahu lengkapnya kayak gimana. Tapi kalaupun ada kalimat pertanyaan yang kayak gitu, tapi hanya kayak bridging doang, itu fine sebenarnya. Kayak misalkan sebenarnya lo lagi mau ngasih kerjaan gitu, misalkan ya. Tapi lo make sure dulu dia lagi posisi enak nggak untuk dikasih kerjaan. Kalau gue sih tipe kalau orang kayak gitu soalnya, maksudnya kayak lo lagi sibuk nggak? Gimana tadi? Misalkan gue telepon terus tiba-tiba, misalkan ini situasi gue, gambaran gue ya, misalkan ketika lagi di kantor gitu, gue telepon misalkan. Terus tiba-tiba dia lagi di jalan atau lagi meeting. Oh ya udah nanti pas udah beres telepon gue bilang gitu. Terus ternyata dia nggak ngabarin gitu. Nah akhirnya gue tanya dulu nih kayak, gimana meetingnya udah beres belum? Lancar nggak gitu? Misalkan udah dibales, terus baru gue ngasih kerjaan gitu langsung. Maksudnya bukan ngasih kerjaan, gue mendiskusikan kerjaan lah, intinya ngomongin kerjaan gitu. Nah jadi kalau menurut gue ketika itu kalimat-kalimat yang kayak tadi gimana perjalanannya. Tapi kalau udah makan juga sebenarnya bisa. Kayak misalkan nih di jam makan siang. Kayak lo udah makan belum? Oh belum. Oh ya udah makan dulu gitu. Tapi sebenarnya gue mau ngasih kerjaan gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Atau misalkan kayak gini. Udah makan belum? Oh udah. Oh oke.
langsung ke poinnya gitu. Oh iya jadi gini, gue tuh punya rencana gini 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 gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak sebenarnya kalimat pertanyaan yang kayak gini maknanya bisa jadi banyak, tapi gue nggak tahu lengkap kalimat percakapannya kayak gimana. Tapi mungkin gue di sini menganggapnya kalimatnya itu tendensinya ke arah yang bukan yang gue maksud. Kalau yang gue maksud itu ya emang beneran poinnya tuh kekerjaan, tapi kalimat-kalimat pertanyaan itu tuh kayak cuma bridgingnya doang gitu. Karena gue menganggap Bian ini juga sempat bilang di ceritanya itu ya mereka berdua atau mungkin si ceweknya ini nyeritain hubungannya dia sama cowoknya gitu, gimana perlakuan cowoknya ke dia sampai nangis-nangis gitu. Nah itu gue juga itu kayak agak gimana ya? Mungkin kalau konteksnya udah temen deket banget, mungkin ya kayak di luar pekerjaan ternyata lo tuh nyambung gitu kalau untuk ngobrol, sharing satu sama lain dan merasa cocok jadi teman, ya fine sebenarnya gitu. Tapi kalau terlalu intens juga, ya gue nggak tahu ya maksudnya seluk beluk awalnya kayak gimana. Karena gini ya, kadang kita susah juga menurut kita kayak ini biasa aja, tapi menurut orang lain tuh enggak gitu. Jadi gimana ya? Kita tuh harus benar-benar tahu orang yang memperlakukan itu tuh sebenarnya lebih ke arah yang mana gitu. Dia emang beneran lagi naruh rasa atau dia itu sebenarnya biasa aja gitu. Nah itu emang agak sulit ya untuk dimengerti. Tapi ya gimana ya? Ya kayaknya nggak seru ya ketika komunikasi itu dijalin aman-aman aja. Maksudnya dalam kita berkehidupan sosial ya. Karena mungkin ada satu fase yang kayak miss something, terus oh akhirnya kita ngerti baru bisa di konekin lagi gitu. Makanya kan gue sih agak senang dengernya pas di akhir cerita Bian bilang hubungan dia sama si orang yang dimaksud ini baik-baik aja gitu. Karena nggak semua orang yang ketika udah dihadapkan dengan posisi yang kayak gitu tuh bisa biasa aja gitu loh. Nah makanya kalau Bian tadi bilang di ceritanya kasih saran, sebenarnya sih udah paling bener kalau emang tendensinya nggak ada kayak gue sayang sama lo atau ke arah sana-sana, harusnya sih aman-aman aja ya. Maksudnya eh kita ya gimana ya, gue juga bingung ya. Batasan itu perlu ya, batasan itu perlu dalam dunia kerja. Tapi kalau emang lo ngerasa cocok untuk berteman baik, kan gak ada salahnya gitu. Toh selama itu masih dalam koridornya gitu, paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak gimana ya? Temen baik atau temen deket itu kan mungkin bisa kita temuin di umur misalkan 25 tahun, 27 tahun, atau 29 tahun, atau bahkan 35 tahun gitu. Harusnya sah-sah aja gak sih? Emang ada aturannya ya? Yang bisa dibilang teman baik itu harus orang yang pernah ketemu di bawah umur 20 atau 25 tahun. Kayaknya gak ada aturan pasti yang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya ketika lo ternyata di umur berapa gitu, atau ketika lo udah masuk ke dunia kerja, lo baru ketemu lagi setelah lo kehilangan teman lama karena mungkin posisinya lo udah beda kota atau gimana, atau kesibukan satu sama lain. Akhirnya lo temuin teman deket baru gitu di lingkungan yang baru gitu. Dan selama itu tidak eh, melewati koridor-koridor dari hal yang semestinya, ya fine-fine aja gitu. Dan gue juga sebenarnya setuju sih ketika Bian ini mencoba untuk nanya kayak kita itu gimana gitu. Itu hal yang wajar, tapi gue agak gimana ketika lo bilang lo kesel dan lo marah gitu. Karena gimana ya? Ya mungkin lo kecewa iya, karena lo mungkin udah kebawa perasaan, tapi balikin lagi ke lo. Lo sebenarnya sama dia tuh mau temenan baik atau lo emang tendensinya udah kayak beneran suka dan pengen jadiin dia adalah sebagai pasangan hidup gitu. Nah itu kan udah beda ya, dua hal yang berbeda gitu. Tapi untuk menanyakan perihal kejelasan itu juga kejelasannya, pertanyaannya nggak mesti kayak kita itu apa ya, kita itu sebenarnya apa ya, nggak cuma itu ya. Maksudnya bisa juga dengan kalimat penekanan. Kalau emang lo udah ajeg gitu sama gue tuh nganggap dia tuh sebagai teman, misalkan kayak kita tuh temen kan, kayak gini tuh temen kan gitu. Atau misalkan kita nggak terlalu jauh kan, ini koridornya masih temen kan gitu. Atau apapun itulah kalimatnya
yang sebenarnya nge-declare ya lo sama dia tuh emang temenan aja gitu. Dan mungkin kalau emang apa ya, tujuan lo deket sama nih orang itu buat temenan, lo bisa mengupayakan hal-hal yang lainnya gitu. Misalkan contoh dengan memperkenalkan si teman lo ini sama pasangan lo, karena posisinya sekarang lo udah punya pasangan kan. Begitu juga sama si dia gitu, dia juga udah punya pasangan kan. Nah makanya kalau emang lo berniat untuk berteman baik sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau emang lo posisinya kebawa perasaan sih harusnya jangan. Karena posisinya lo udah punya pasangan. Kan aturannya gitu ya, harusnya jangan gitu. Tapi ya mungkin namanya rasa agak susah gitu karena nggak bisa apa ya? Ya berarti gimana ya? Ya kan kita kadang nggak pernah ada yang mau ya. Tiba-tiba ada rasa gitu misalkan. Meskipun gue setuju nggak setuju karena ya biasanya yang udah kejadian gitu, ya rasa itu muncul karena ada sesuatu hal gitu. Nggak mungkin kayak sekelibat doang terus udah gue tiba-tiba jadi suka gitu atau sayang banget atau kebawa perasaan, kan jarang banget ya. Pasti ada beberapa dulu hal yang udah terjadi gitu, yang kemudian jadi terakumulasi terus jadi kayak wah kayaknya gue nyaman sama dia gitu, yang kayak gitu gitulah. Tapi balik lagi kalau lo emang sekedar untuk kayak apa ya, di awal cerita lo bilang pengen jadi kayak biar tektokannya aman aja gitu, kayak dari antara kantor pusat ke leader-leader di daerahnya gitu gak sih, yang gue tangkap kayak gitu. Nah kalau untuk tujuan kayak gitu sih sah-sah aja ketika lo coba untuk mencairkan suasana, mencoba untuk lebih dekat lagi gitu biar bisa dapat bondingnya, itu nggak masalah sih. Cuma ya perihal perasaan kita nggak bisa kontrol, cuma setidaknya kita bisa menjaga perasaan yang emang lagi kita jalanin hubungannya gitu. Jadi jangan sampai kita kebawa perasaan juga. Gitu gak sih? Itu sih kalau menurut gue ya. Tapi gue juga gak tahu ya, menurut lo yang nonton atau yang dengerin episode malam hari ini, coba dong lo juga bisa berkomentar di bawah. Mau di Spotify juga kan bisa ya, kayak ngisi di question boxnya gitu, nanti gue cantumin juga. Lo ada saran-saran atau mungkin lo punya cerita-cerita yang serupa, mungkin bisa ditulis aja di kolom komentar yang nantinya mungkin bakal dibahasnya di platform yang lain kayak di sosial media gitu. Lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Gitu. Oke, dan dari cerita ini sih semoga buat lo yang denger ini bisa jadi gambaran ya, ternyata dari perlakuan yang kita lakukan ke orang lain tuh menurut kita A tuh bisa jadi B loh tersampaikannya gitu. Nah semoga ya dengan adanya episode malam hari ini kita bisa lebih, bukan berhati-hati tapi lebih kayak bisa memilih dan memilah sikap gitu. Bukannya berarti harus nggak fair gitu, kayak wah berarti kalau gitu gue pilih-pilih dong untuk berperilaku bermuka banyak gitu. Bukan kayak gitu sih, lebih menjaga perasaan orang lain aja gitu. Kayak misalkan sesederhana ini sih, kayak ada orang yang nggak suka dibercandain gitu. Kan lo nggak mungkin juga paksain untuk ngebercandain dia, karena kalau lo paksain dia pasti kesinggung gitu. Nah sama halnya ada orang yang mungkin baperan. Nah semoga lo nggak berperilaku terlalu over, karena takutnya dia malah jadi baper gitu. Gitu aja sih paling. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan seperti biasa buat lo yang mau cerita, itu bisa banget lo bisa kirimin ceritanya lewat ke DM gue, bisa ke DM Instagram Teman Tidur juga bisa, atau lo mau langsung ke website Teman Tidur juga bisa di www.temantidur.id. Di situ nanti lo tinggal ngisi aja kayak Google Form gitu. Lo juga bisa ngirimin rekaman ceritanya ya dalam bentuk suara. Jadi biar lo nggak terlalu capek untuk kayak ngetik-ngetik gitu. Lo tinggal cantumin aja judul ceritanya tuh apa gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Dan buat lo yang suka sama konten ini, lo bisa pastiin udah subscribe dan follow buat yang di Spotify. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Jadi biar lo gak ketinggalan dari setiap episode-episode yang nantinya bakal dipublish di podcast Teman Tidur ini. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.